Saya Iwan Dento. Saya kebetulan salah satu penggerak di Ramang-Ramang. Sekitar 10 tahun, 12 tahun yang lalu saya memang aktif di kegiatan advokasi terhadap beberapa izin tambang yang ada di kawasan Ramang-Ramang. Fokus isunya adalah penyelamatan kawasan kars yang ada di Ramang-Ramang. Kemudian 3 tahun 4 tahun terakhir ini saya fokus di pengembangan komunitas berbasis lokal. Kegiatan kami sekarang banyak fokus di program bina lingkungan, kemudian pemberdayaan dan pendidikan. Sekarang lagi fokus juga pada pengembangan produk-produk yang berbasis potensi lokal, kemudian juga lagi fokus pada pengembangan program pertanian organik yang berbasis mikroorganisme lokal yang ada di sini ya. Kalau sekarang ini saya aktif di rumah belajar anak sungai sih sebenarnya namanya. 3 tahun terakhir ini memang kami pakai lembaga ini untuk banyak berproses. Tetapi ini bukan satu-satunya lembaga sebenarnya yang pernah berproses bersama kami. Di proses-proses awal memang juga kami punya lembaga yang fokusnya memang itu pada kegiatan advokasi. Kemudian ada juga yang lembaga fokusnya di membangun kekuatan jaringan di masyarakat. Misalnya seperti ormas, kemudian ada kelompok-kelompok pencinta alam yang pernah juga kita buat. Ya. Kalau kita bicara kars ya, maka secara umum yang ada di pikiran kita itu bicara soal komoditi. Kita bicara soal bahan baku industri yang nilainya menurut saya itu luar biasa. Kita bicara semen, kita bicara marmer. Karena itu ketika kita bicara hambatan, maka saya mau bilang sebenarnya hampir seluruhnya adalah hambatan. Mulai dari persoalan regulasi, kemudian persoalan cara pandang kita terhadap kawasan kars itu sendiri, itu sebenarnya sudah sebuah tantangan sebenarnya yang sangat berat. Karena kan advokasi ini sebenarnya selain kita melakukan proses penyelamatan kawasan kars dengan menolak kegiatan ekstraktif tambang, advokasi ini juga sebenarnya adalah proses membangun cara pandang yang baru terhadap sebuah kawasan kars. Jadi tidak melulu ketika bicara kars, tidak melulu kita bicara soal komoditi, tapi kita bicara persoalan ruang hidup. Kars ini kita bicara soal fungsi, kita bicara keberlangsungan kehidupan, dan kita bicara soal identitas. Di kawasan kars ini ditemukan peninggalan-peninggalan leluhur yang berusia puluhan ribu tahun. Yang saya pikir ini perlu segera dilakukan penyelamatan. Di kawasan kars ini juga kita menemukan banyak sumber air sebagaimana fungsinya. Kita menemukan banyak kekayaan flora fauna yang kesemuanya itu sangat berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan kita. Dan kalau ini tidak segera menjadi perhatian kita, maka cepat atau lambat secara ekologi kita akan mengalami dampaknya. Kalau khusus yang di Ramang-Ramang kan dari 3 izin sebelumnya sebenarnya ada 3 izin, kemudian 1 ada kegiatan tambahan rakyat sebenarnya. Jadi bicara aktivitas kurang lebih ada 4 aktivitas sebenarnya sebelumnya ya. Hanya memang pasca advokasi 2 izin ini kan itu dicabut, kemudian 1 izin ini perpanjangan izinnya ditolak, lalu kemudian aktivitas warga dalam kegiatan tambahan rakyat juga sudah berhenti karena kita mencoba mendorong alternatif alternatif mata pencarian lah untuk teman-teman di sini melalui kegiatan pengembangan ekowisata sebenarnya. Jadi hampir seluruhnya sebenarnya sudah berhenti ya. Memang ada efek yang dilahirkan karena dari kegiatan advokasi yang dilakukan oleh teman-teman di sini, setidaknya ada sekitar 9 izin tambang yang ada di Kabupaten Maros itu ikut dievaluasi, dan
memang dicabut. Nah, kita berharap sebenarnya proses-proses ini terus berjalan sehingga proses evaluasi juga terus dilakukan oleh pemerintah yang mana yang kemudian lebih menguntungkan sebenarnya. Ya. Secara umum sebenarnya masyarakat kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu merusak, bahwa apa yang mereka janjikan juga sebenarnya pendek. Tetapi berhadapan dengan masyarakat, bicara soal masyarakat, maka kita bicara soal keberlangsungan hidup. Kita bicara pada persoalan perut. Karena itu menurut saya cara terbaik untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat adalah memberikan alternatif ruang hidup sebenarnya. Karena itu saya dari awal bilang bahwa Rama-Rama itu selain bicara soal proses advokasi, maka dia bicara soal ruang hidup. Bagi kami sebenarnya kegiatan pariwisata yang ada hari ini di Raman-Raman itu tidak serta-merta kita bicara pariwisata, tapi kita bicara soal alternatif. Ini bagian dari salah satu alternatif yang kita coba tawarkan. Meskipun saya ingin bilang bahwa pariwisata juga tidak bisa memberikan jaminan secara menyeluruh soal konservasi, soal lingkungan. Tetapi di kondisi kami memang pada saat itu kegiatan ini adalah kegiatan yang paling cepat yang bisa kita lakukan untuk melakukan advokasi sekaligus memberikan alternatif kepada masyarakat di sini.